Jumpa lagi bersama Cocot Bidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yang Yu, yaitu di part ke-18. Langsung saja. Pengen ku sikat, dianya takut. Dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan kaisar bertopeng yang melayang di sana berkata, cobalah untuk tidak terlalu banyak berpikir, itu hanyalah permainan dadu. Lalu Yang Yu pun menjawab, apa? Permainan dadu? Lalu Menteri Chan di sana pun berkata, Yang Mulia, jangan mulai taruhan dengannya. Benda di kepalanya itu bukanlah dadu biasa, itu adalah dadu takdir. Banyak orang telah jatuh terhadap tipu muslihat ini. Jangan mempertaruhkan nyawa Anda. Sambil terlihat Grandmaster di sana yang pergi. Lalu ketua talisman di sana pun berkata, Yang Mulia, saya pergi dari sini. Jangan libatkan kami dalam pertengkaran kecilmu. Lalu Yang Yu di sana pun berkata, jadi kau ingin bertaruh denganku? Lakukan saja. Bagaimana bisa sebuah alat digunakan untuk mengendalikan lawan? Ayo, aku ingin bermain denganmu. Sambil kita diperlihatkan dadu itu di sana. Lalu di sisi kaisar bertopeng, ia pun tertawa berkata, hahaha, bagus. Dadu takdir ini didasarkan pada keadilan mutlak. Siapapun yang kalah hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mengalami kesialan yang buruk. Lalu Yang Yu pun menjawab, baik, untuk sekali ini kita menyetujui sesuatu, tapi kenapa aku harus berjudi dan bertaruh denganmu? Apa ini semacam pelajaran yang kau sampaikan kepadaku? Lalu kaisar bertopeng pun menjawab, memang nasib pemanggil dadu ini dan targetnya terikat sampai taruhan selesai. Kau tidak bisa mengatakan tidak untuk ini. Haha, kau tidak bisa menolak ini. Di sana Yang Yu pun berkata, dan kalau aku dengan sopan bilang enyalah, apa yang akan dilakukannya? Kaisar bertopeng pun menjawab, sederhana, kematian untuk kita berdua. Lalu dari belakang Yang Yu, sistem pun berkata, dia benar, kau tahu, bertaruh saja dengannya. Jika Anda tidak melakukannya, kalian berdua akan mati. Jangan khawatir, aku tangani ini. Dan Yang Yu pun terkejut akan omongan sistem itu. Lalu ia pun berkata, apakah aku harus menyerahkan padamu, Bung? Kau punya nyali, mempertaruhkan hidupmu seperti itu. Rasa hormat yang gila. Baiklah, aku akan bermain bersama. Untuk apa kita berjudi? Lalu kaisar bertopeng pun menjawab, dari seorang kaisar ke kaisar lain, taruhannya sederhana, serahkan pedang ilahi. Jika kau kalah, jika kaisar ini kalah, aku akan menyerahkannya padamu. Lalu Yang Yu pun berkata, ya tentu, aku dulu melakukan ini sepanjang hari. Di hari-hariku menarik RNG seperti orang gila, harus dapat TRS atau pergi dari sini. Lalu dari belakang sistem pun berkata, apa kau pamer? Aku ingat bahwa RNG Anda sangat buruk dengan rasio pada jimat tersebut. Bahkan seekor ayam pun lebih beruntung darimu. Lalu di sisi kaisar bertopeng, ia pun berkata, maka izinkan kaisar ini mulai duluan. Sambil ia melemparkan dadu dari atas, dan ia pun berkata lagi, semoga peluangnya akan selamanya menguntungkan. Dadu takdirku, tunjukkan nomormu padaku. Lalu Yang Yu pun berkata, beri dia satu, kau dadu sialan. Sambil terlihat Master Chan di sana bersama Paman Jenderal pun berkata, satu. Dan di sisi dadu itu berputar-putar melayang di udara. Sambil kita diperlihatkan dadu itu yang akan berhenti, dan keluarlah cahaya keemasan di antara dadu itu yang menunjukkan angka 100. Di sisi kaisar bertopeng, ia pun berkata, sepertinya aku cukup beruntung. Giliran kau sekarang, selama kau memanggilnya, itu akan dimulai. Yang Yu pun berkata, dadu bodoh, aku minta 1 bukan 100. Penipu. Pasti dia ngejit. Sambil kita diperlihatkan Paman Jenderal bersama Master Chan di sana berkata, sudah berakhir, pedang hilang, pedangnya hilang. Lalu di sisi Yang Yu, ia pun melempar dadu itu dan berkata, berputar, tangan dewaku ini akan merubah RNG. Sambil ia melemparkan dadu itu ke atas, dan dadu itu pun melayang dengan sangat cepat. Yang Yu pun melihatnya sambil bergumam, aku sudah melakukan jauh lebih buruk di duniaku sebelumnya. Bahkan jika itu hanya 1% gacarol, aku masih akan mendapat SSR itu. Secara teknis, kemungkinan dapat 100 itu tidak jauh. Sambil kita diperlihatkan dadu itu yang masih berputar. Lalu Yang Yu pun bergumam lagi, ayolah, beri aku 100, Dewa RNG, lakukan yang terbaik.
dan dadu itu pun berhenti, dan dari atas dadu itu pun menunjukkan angka 101. Yang Yu pun terbengung berkata, apa? 101? Apakah ini benar? Lalu di sisi Master Chan, ia pun berkata, ternyata 100 bukanlah poin yang tertinggi dari dadu itu. Sambil kita diperlihatkan Paman Jenderal di sana yang terkejut berkata juga, itu bagus. Lalu Yang Yu pun tersenyum berkata, satu tarikan RNG, aku berhasil. Persetan dengan 10 kali tarikan menyebalkan yang kulakukan selama bertahun-tahun. Ini adalah keberuntunganku. Lalu di sisi sistem, ia pun berkata, sebenarnya rasio sebenarnya adalah 1:1. Entah Anda menang atau kalah, seperti lemparan koin, Anda bereaksi berlebihan lagi. Lalu Yang Yu pun marah berkata, oh diamlah, biarkan ku menikmati momenku ini. Lalu sistem pun berkata lagi, tapi pria itu Kitiandi jauh lebih jahat darimu. Hati-hati host, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Yang Yu pun berkata, sekarang maumu apa Tuan Kaisar? Nomorku lebih besar darimu, jangan menyangkalnya. Lalu Kaisar bertopeng pun berkata, aku akan menghormati kesepakatan itu. Mulai sekarang Kaisar ini akan menjadi komandan penjaga urusan internal negara Xia yang agung. Terlepas dari prasangka terhadap dinasti abadiku, aku akan membiarkan Anda menyesuaikan administrasi sesuai dengan keinginan Anda yang mulia. Di sana Yang Yu pun bergumam, aneh, apakah ini sudah direncanakan selama ini? Kenapa aku merasa bahwa orang ini sengaja melakukan ini untuk bergabung denganku? Apa motif dia sebenarnya? Sistem memang memperingatkanku, haruskah aku menerima tawarannya? Lalu dari belakang Tetua Chan pun berkata, yang mulia, jika Kaisar Qi bergabung dengan pasukan kita, negara Xia yang agung kita akan jauh lebih hebat. Jenderal Li sudah meninggal, tidak ada kandidat yang lebih baik untuk menggantikannya saat ini dalam hal kekuatan yang mulia. Lalu Yang Yu pun berpikir, aku mau tahu kalau dia sekuat itu, dia tidak perlu melakukan sandiwara ini dan langsung mengambil pedangku untuk dirinya sendiri. Kenapa repot-repot melakukan sandiwara yang menyebalkan ini? Mari kita lihat. Tidak ada gunanya memikirkannya terlalu banyak. Berpikir bukanlah kriteria kuatku. Hancurkan saja jika segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginanku. Terserahlah, aku ikuti kemauannya. Dan di sana ia pun berkata, oke, kau mau bergabung dengan klub anak-anak keren? Jadilah tamuku, bergabung atau tidak, aku tidak peduli. Tapi jika kau menusukku dari belakang, aku akan membunuhmu. Paham kau? Lalu Kaisar bertopeng pun menjawab, Anda memang subjek yang menarik untuk diamati. Aku akan mematuhi dan melindungi negara ini. Anda boleh memegang kata-kataku. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan istana dari Yang Yu, dan seseorang pun berkata, Jenderal Beng Mo menyapa yang mulia. Ternyata itu adalah jenderal yang menyerang negara Xia kemarin. Dan di sana Yang Yu pun berkata, oh itu kau ya, apa yang kau mau? Lalu jenderal itu pun menjawab, saya datang untuk memohon agar Anda menghormati tradisi Aulia. Suami harus pulang bersama istrinya ke negara istrinya setiap 7 hari setelah menikah untuk keamanan dan kemakmuran. Lalu di sisi Master Chan, ia pun berkata, yang mulia, ini adalah tradisi yang terkenal. Perjamuan perdananya akan diadakan di Aulia. Jika Anda pergi, itu harusnya membangun hubungan diplomatik yang baik antara kedaulatan dua negara kita. Dan Yang Yu pun berkata, lebih banyak hal Kaisar yang harus dilakukan. Terserah, kau kira aku bisa pergi menemui mertua dan menyapa? Tidak bisa dipercaya, aku sudah menikah kali ini. Lalu seseorang di sana pun berkata, siapkan kudanya. Ternyata itu adalah jenderal yang mengawal Yang Yu di dalam kereta. Lalu Master Chan di sana pun berkata, hati-hati yang mulia. Semoga saja tidak terjadi apa-apa dalam perjalanan ini. Dan di sana kuda itu pun berlari dengan sangat cepat. Lalu Yang Yu dari dalam kereta pun berkata, kereta kuda ini terlalu kecil, pantatku sakit. Dan di sisi jenderal itu pun emosi berkata, orang ini sangat menyebalkan. Ternyata di dalamnya terdapat Yang Yu bersama pembantunya dan Putri Aulia di sana yang dirangkul. Yang Yu pun berkata, aku bahkan tidak bisa meregangkan tanganku. Di mana aku menaruhnya? Aku hanya akan meletakkannya
dilakukannya di sekitar gadis-gadis. Sambil putri itu pun terkejut karena bebannya pun nempel di tangan Yang Yu. Lalu ia pun berkata, apa kau yakin kau tidak mau memindahkan tanganmu? Serius? Di sana Yang Yu pun menjawab, apa kau mau aku meremasnya? Sambil kita diperlihatkan putri itu yang emosi berkata, maka matilah kau. Aku tidak akan membiarkanmu meremas apapun. Ternyata putri itu pun menggigit tangan Yang Yu. Di sana Yang Yu pun terkejut kesakitan berkata, aduh, hentikan tanganku, sakit. Kau ini bodoh, apa kau sejenis anjing? Sambil kita diperlihatkan Pak Kusir di sana yang terkejut juga akan teriakan Yang Yu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kediaman dari Roland. Lalu kita juga diperlihatkan papan nama kematian dari Jenderal Lee. Di sana Roland pun hanya terdiam sambil ia pun bergumam, ayah, putri yang tidak berbaktimu ini baik-baik saja. Sambil ia menangis di sana dan ia pun membayangkan saat bersama ayahnya yaitu Jenderal Lee. Roland pun berkata, ayah terlalu tua, ayah seharusnya pensiun. Kenapa ayah bersikeras pergi ke medan perang? Lalu Jenderal Lee pun menjawab, apa yang kau tahu tentang perang, nak? Kerajaan membutuhkan ayah untuk melindungi tanah dan negara kita, dan ayah tahu bagaimana dia memandangku dan bagaimana kau memandangnya. Kau menyukainya juga bukan? Suatu hari saat kalian bersama, bantulah Kaisar, kau harus membantunya. Lalu Roland di sana pun menjawab, tidak, itu mustahil, dia sudah menikahi putri dari Aulia. Sambil terlihat ayahnya itu yang pergi berkata, rumor bilang bahwa raja tidak menyukai sang putri, meskipun dia menikahinya, dia tampaknya tidak mencintainya. Terlebih lagi, orang awam seperti ayah menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Ayah tidak perlu mengatakannya, kau harus tahu apa yang harus dilakukan. Banggalah pada dirimu sendiri, banggalah pada ayah, nak. Ayah mencintaimu. Sambil ayahnya itu pun pergi meninggalkan Roland. Lalu Roland pun berkata, ayah, kemana ayah pergi? Tunggu aku masih butuh ayah. Lalu ayahnya pun dari kejauhan menjawab, tetap kuatlah, nak. Ayah dibutuhkan di tempat lain. Di sana Roland pun berkata sambil berlari, tunggu ayah, jangan pergi ayah. Sambil kita diperlihatkan di saat sekarang terdapat beberapa mata di sana yang melayang-layang sambil berkata, tidak ada yang benar-benar mencintaimu. Cintanya padamu semuanya adalah palsu. Pria itu tidak akan mencintaimu. Tidakkah kau lihat sekarang kau tidak punya siapa-siapa? Sambil terlihat bola mata itu yang membuka dengan lebar di sisi Roland, ia pun hanya terbengong. Lalu terdapat aura membara dari atas dan Roland pun berkata, kenapa kau harus muncul di pikiranku? Dan di sana aura itu pun melayang-layang di hadapan Roland dan ia pun berkata, dia melihat, apa kau mencari kami? Mencintai orang biasa, tapi dia malah menikahi sang putri. Apa artinya itu? Sama seperti saudaramu, kau akan mati tanpa berpikir sama sekali. Sambil aura itu pun mendoktrin Roland hingga Roland di sana pun hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, ya, dia mungkin bahkan tidak mencintaiku, tapi sambil ia mengingat-ingat sosok ayahnya itu yang berkata, putriku, sang Kaisar Yang Yu adalah orang yang baik, bantu dia. Di sana Roland pun gemetar sambil berkata, ayahku bilang untuk mempercayainya. Lalu ia pun berkata, dia adalah raja dari kerajaan Siayang Agung. Untuk apapun yang dilakukannya, dia melakukannya untuk kebaikan negara. Terus kenapa jika dia dan sang putri bersama? Apa kalian benar-benar berpikir hal seperti itu akan membuatku bingung? Lalu beberapa saat kemudian di malam harinya kita diperlihatkan bulan yang sangat terang di sana dan suara kuda yang berlari. Ternyata itu adalah rombongan jenderal bersama Yang Yu, dan jenderal di sana pun berkata, waspada, lembah di kedua sisi barat dan timur adalah titik kunci untuk penyergapan. Awasi tuan putri untukku. Di sana anak buahnya pun berkata, baik jenderal. Tapi tiba-tiba terdapat sesosok bayangan yang turun di sana. Sambil kita diperlihatkan Yang Yu yang nongol dari kereta itu berkata, apa yang terjadi di sini? Dan pengawalnya pun menjawab, yang mulia, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, hanya longsor kecil. Ini kejadian normal di sini setelah hujan terjadi di pegunungan Kangguan. Lalu di sisi jenderal ia pun berkata, cepat
dan bersihkan. Lalu anak buahnya pun menjawab, baik jenderal. Sambil terlihat seseorang yang berjalan di sana. Ternyata itu adalah Yang Yu, dan ia pun berkata, kereta kudanya sangat pengap. Aku akan pakai ini untuk meregangkan tubuhku. Sambil terlihat putri dari belakang yang berkata, akhirnya ini udara segar. Hei Beng Mo, sambil terlihat jenderal itu yang terkejut karena dipanggil oleh sang putri. Lalu ia pun berkata, ada apa tuan putriku? Dan di sana putri pun menjawab, bisakah kau menyediakan kereta kuda lain untukku? Bersama kaisar itu sangat sesak dan sempit. Lalu jenderal pun menjawab, baiklah, begitu kita tiba di penginapan, saya akan mencari kereta kuda lain untuk tuan putri. Di sana tuan putri pun menjawab, bagus, kau adalah andalanku. Beng Mo, kau seharusnya melakukan ini lebih awal. Biasanya kau tidak akan membuat kesalahan seperti itu dengan rombongan kan? Ada apa? Kau dulu sangat teliti tentang keamanan dan hal-hal semacam ini. Jenderal pun di sana tersenyum berkata, maaf tuan putri, saya akan memperhatikan masalah rombongan lain kali. Dan tiba-tiba terdapat sebuah anak panah yang melesat dengan cepat. Ternyata ia pun mengenai sang jenderal itu di bagian perut. Lalu tiba-tiba dari atas terdapat beberapa ninja yang turun berkata, bunuh mereka. Lalu di sisi prajurit mereka pun terkaget berkata, ini penyergapan, pembunuh, lindungi sang kaisar dan sang putri, serang mereka. Sambil mereka menyerang ke arah para ninja itu, dan tiba-tiba terlihat para prajurit itu yang terpental dengan sangat cepat dan ditebas oleh para ninja itu. Lalu di sisi Yang Yu, ia pun berkata, Liluo, bawa tuan putri dan bersembunyilah, aku akan merawat luka Beng Mo. Lalu pelayannya pun menjawab, yang mulia, kumohon berhati-hatilah. Sambil kita diperlihatkan Beng Mo di sana yang terluka akan panah itu, dan sang putri dari belakang berkata, jangan suruh aku bersembunyi ya, kau terluka Beng Mo. Dan Beng Mo pun menjawab, cepat dan pergi dari sini tuan putri, sembunyi sekarang. Lalu dari depannya Yang Yu pun berkata, jangan khawatirkan tentang dia, aku tahu pengobatan, aku ada pil di sini. Beng Mo, bertahanlah. Seberapa parah lukanya, coba oluskan bubuk pil ini pada lukamu, ini akan menghentikan pendarahan seketika. Di sana Beng Mo pun tersenyum berkata, terima kasih yang mulia. Tapi tiba-tiba terdapat sebuah gerakan yang sangat cepat. Ternyata Yang Yu pun ditusuk oleh seseorang, dan ternyata lagi itu adalah Beng Mo yang menusuk Yang Yu. Yang Yu pun berkata, Beng Mo, kau. Lalu Beng Mo tersenyum berkata, aku miss. Sayang sekali aku tidak mengenai titik fatalnya. Tidak masalah, yang lain akan membereskannya setelah ini. Lalu Yang Yu di sana pun segera mundur ke belakang, dan di sisi tuan putri ia pun berkata, Beng Mo, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Kenapa kau menusuk kaisar? Di sana kita diperlihatkan sesosok bayangan yang tertawa sambil berkata, pemandangan yang bagus di sini. Lalu Yang Yu pun melihat ke atas sambil berkata, tidak mungkin itu kau. Dan di sana ternyata itu adalah pria bertopeng yang pernah bertarung dengan Yang Yu kemarin. Dan ia pun berkata, kita bertemu lagi kaisar. Lalu Yang Yu pun berkata juga, Beng Mo, kau bajingan, apa kau bekerja sama dengan Venerable secara sadar? Kenapa kau melakukan itu? Lalu di sisi jenderal Beng Mo ia pun berkata, persetan kaisar gila ini berani bertanya padaku kenapa? Kau mempermalukanku, membuatku kehilangan muka di depan puluhan ribu tentara. Reputasiku ternodai karena kau. Seolah-olah aku akan menerimamu sebagai tuan negeriku. Itu tidak mungkin. Lalu di sisi pria bertopeng itu pun berkata, Beng Mo, kenapa tidak kau katakan yang sebenarnya? Satu-satunya alasan kenapa kau melakukan ini karena dia mencuri tuan putri kecil berhargamu kan? Lalu di sisi Yang Yu ia pun berkata, berharga? Apa? Kenapa dia? Apakah dia mencintainya? Lalu di sisi tuan putri ia pun marah berkata, Beng Mo, apa kau gila? Pernikahan ini seharusnya membawa kedua negara bersama. Ayahku sudah menjanjikan keputusan ini tahu. Dia tidak akan pernah membiarkanmu untuk perbuatanmu kali ini. Lalu Beng Mo di sana pun berkata, ya, aku gila, aku tergila-gila padamu. Aku benar-benar gila sejak kau menikah dengan anjing gila ini. Tuan putri,
Putri, biarkan aku membunuh dia. Aku sungguh-sungguh mencintaimu, tidak seperti orang ini. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu 3 tahun yang lalu, hatiku sudah jatuh cinta padamu. Ikutlah denganku, kau tidak lebih bahagia dengannya daripada aku. Setidaknya aku bisa memberimu kebahagiaan sejati di sana. Yang Yu pun berkata, Tuan Muyi, lagi pula kau membenciku, kenapa tidak kau kembali padanya? Bukankah ini kesempatan terbaikmu? Kau tidak akan pernah aman di sini bersamaku. Aku memiliki terlalu banyak musuh di sana. Sang putri pun menjawab, maukah kau tutup mulutmu? Kau juga tidak membantu dan aku tidak mau. Begitukah caramu melihatku? Seseorang yang datang dan pergi sesuka hatinya. Hei Bengmo, dengarkan, aku tidak akan mengulanginya lagi. Sejak aku menikah dengan anjing bodoh ini, aku adalah miliknya sekarang dan selamanya, mengerti? Dia mungkin idiot, tapi dia adalah suamiku. Dan hentikan hal kecil ini sekarang juga. Aku akan memohon pada ayahku, dia pasti tidak akan menghukummu jika kau menghentikannya sekarang juga. Lalu di sisi jenderal, ia pun berkata, tapi dia tidak menyukaimu sama sekali, Tuan Putri. Dia sudah punya seseorang yang dicintai. Jangan mudah dibodohi oleh anjing gila ini. Dan di sisi pria bertopeng, ia pun berkata, cukup Bengmo, aku tidak datang ke sini untuk menonton drama. Bagaimanapun juga kalian semua akan mati di sini. Jika kau mau berbicara tentang hal konyol seperti cinta, lakukanlah di akhirat. Sambil ia mengeluarkan aura membara di sana. Lalu di sisi para prajurit, mereka pun kesakitan karena diserang tiba-tiba oleh pria bertopeng itu. Lalu jenderal di sana pun berkata, Tuan Venerable, apa yang kau lakukan? Kenapa kau membunuh sekutu kita? Lalu pria bertopeng itu pun menjawab, bodoh, tidak heran otakmu yang keras kepala bahkan tidak bisa menangani seorang putri kecil. Di sana Jenderal Bengmo pun berkata, kau akan membunuhku juga. Aku akan membunuhmu kalau begitu. Sambil ia melesat ke arah pria bertopeng itu sambil berkata lagi, aku akan membunuhmu. Beraninya kau menggunakanku seperti ini. Lalu pria bertopeng itu pun berkata, apa? Hanya kau yang akan melawanku? Pakan ternak, kau tidak layak. Sambil ia menyerang ke arah Jenderal Bengmo itu hingga Jenderal Bengmo itu pun hancur seketika. Lalu di sisi Tuan Putri, ia pun terkejut berkata, Bengmo, apa kau tidak apa-apa? Lalu Bengmo pun kesakitan berkata, Tuan Putri, bilang pada raja aku melakukannya untukmu. Aku tidak mengkhianati kerajaan, aku hanya mengejar cintaku. Dan ia pun langsung meninggal di sana. Lalu di sisi pria bertopeng, ia pun mengarahkan serangan sambil berkata, putri kecil, cepat dan matilah untukku. Dan di sana serangan itu pun akan mengarah lebih dekat lagi ke arah sang putri. Pria bertopeng itu pun berkata lagi, wanita adalah seperti bencana. Orang seperti itu selalu menghancurkan bangsa menurut sejarah. Bunuh dia atau selamatkan dia, aku tidak peduli. Sambil terlihat serangan itu yang mengarah ke arah sang putri hingga terlihat darah di sana yang muncrat. Lalu sang putri pun berkata, Yang Yu. Ternyata Yang Yu pun melindungi sang putri itu dengan badannya. Dan ia pun berkata, gadis bodoh, sudah kubilang jangan berlarian dan bersembunyilah. Apa kau tidak merasakan bahaya apapun? Apa yang salah dengan kepalamu yang bodoh itu? Sambil ia marah ke arah sang putri itu. Lalu di sisi pria bertopeng, ia pun berkata, cukup, aku lelah dengan ini. Mari kita lihat bagaimana kau bisa menangani ini. Sambil ia mengarahkan banyak serangan lagi ke arah Yang Yu. Dan di sana Yang Yu pun mengeluarkan sayap Santa Mas pelehemnya. Dan ia pun berkata, mode bertahan. Dan ia pun membuat pelindung dari sayap Santa itu hingga serangan itu pun dapat ditangkis oleh sayap tadi. Lalu Yang Yu di sana pun berpikir, sialan, kalau aku mencoba melawan, Tuan Muyi pasti akan mati setelahnya. Aku tidak bisa habis-habisan. Kalau ini terus berlanjut, aku hanya akan menghabiskan semua kekuatan spiritualku. Kami seperti bebek yang sedang duduk. Sambil kita diperlihatkan serangan itu lagi yang mengarah ke arah Yang Yu dengan bertubi-tubi. Pria bertopeng pun berkata, Kaisar, biarkan saja makhluk kecil itu mati dan kemarilah lawan aku. Kenapa membuang waktu untuk melindungi sesuatu yang tidak berguna, seolah-olah itu adalah sesuatu yang layak untuk dilindungi.
Sambil Yang Yu pun melindungi sang putri dengan pelindung sayap santannya itu. Lalu sang putri di sana pun berkata, "Yang Yu, dia benar, kau adalah kaisar negara, kau harus hidup walaupun aku mati. Bilang pada ayahku untuk datang dan balaskan dendamku." Dan Yang Yu pun menjawab, "Apa? Apa kau bercanda? Kalau aku bahkan tidak bisa melindungi wanitaku, apa gunanya aku hidup?" Sambil ia membayangkan sesosok wanita di pikirannya, dan ia pun berkata lagi, "Aku tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi padaku lagi. Tidak akan pernah." Kau punya cara yang menarik untuk membuatku kesal, Venerable. Ya, aku kesal. Jadi enyalah. Ayo Aril, ini debutmu. Sambil ia memanggil Aril, yaitu putri duyung, dan Yang Yu pun berkata, "Ayo bayiku, lindungi ayahmu. Pria bodoh bertopeng mau membunuh ayahmu." Lalu Aril pun menjawab, "Hah, dia mau membunuh ayahku?" Sambil ia mengarahkan serangan ke arah pria bertopeng itu. Lalu Aril pun berkata, "Jangan sakiti ayahku, pria bertopeng terbelakang dan bodoh." Sambil dilihat pria bertopeng itu yang terkejut berkata, Apaan ini?" Ternyata Aril pun mengeluarkan aura membara di sekujur tubuhnya sambil berkata, "Itu kata-kata yang buruk. Bayi tidak suka kata-kata buruk. Kau jahat." Sambil kita diperlihatkan pria bertopeng itu dengan dikelilingi aura membara yang dipancarkan oleh putri duyung itu. Dan di sana pria bertopeng pun berkata, Energi ini memasakku untuk tidur. Begitu aku ngantuk, aku tidak bisa menahannya." Lalu Yang Yu pun berkata, "Bagaimana kau menyukai putri duyung bayiku? Bahkan tidak bisa menangani bayi kecil yang menangis. Melodinya terasa seperti terperangkap dalam jaring kan? Yang akan bertahan selama beberapa saat lagi." Crow Control itu bertahan 5 detik, dan itu memberiku waktu untuk summon ini. "Keluarlah Kaisar Mu Shen Feng." Sambil ia memanggil kartu kaisar itu lagi, dan di sana pria bertopeng pun hanya terdiam. Kaisar itu pun menyerang ke arah pria bertopeng, dan pria bertopeng pun berkata, "Pemanggil sialan ini, tidak, ini masalah lagi." Lalu Yang Yu pun berkata, "Mu Shen Feng, bunuh dia untukku." Dan sing sing sing, tebasan dari Kaisar Mu Shen Feng itu mengarah ke arah pria bertopeng, dan di sana pria bertopeng pun berkata, "Terkutuklah keberuntunganmu Kaisar anjing, kali ini kau menang." Sambil ia melesat pergi dari sana. Lalu Yang Yu pun berkata, "Bajingan licik, dia kabur lagi." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kediaman dari Roland yang dikelilingi dengan petir-petir. Di sana Roland pun hanya terbengong. Lalu ia pun berkata, "Yang Yu," dan bersambung mo.